budaya positif. Di sini ada pertanyaan pemantik, yaitu yang pertama, apa hukuman dapat mendisiplinkan anak? Yang kedua, apakah pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca dan membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin siswa? Untuk pertanyaan yang ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Nah, menurut Bapak Ibu semuanya, dari budaya positif, di sini kita ada pertanyaan pemantik. Menurut Bapak dan Ibu semuanya, untuk pertanyaan yang pertama, apakah Bapak dan Ibu pernah memberikan hukuman kepada anak? Pernah. Nah, untuk yang kedua, apakah pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca, membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin siswa? Ya. Nah, untuk pertanyaan yang ketiga yaitu memberikan penghargaan. Pernahkah Bapak Ibu semua memberikan penghargaan supaya dapat meningkatkan motivasi belajar siswa? Iya, sering sekali diberikan. Oh ya, terus untuk yang selanjutnya yaitu tujuan dari pendidikan. Tujuan dari pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya yaitu tentang konsep utama dari budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima yaitu motivasi perilaku manusia. Yang keenam, restitusi posisi kontrol guru. Yang ketujuh, keyakinan kelas. Dan yang terakhir, segitiga restitusi. Nah, di sini saya ada sebuah permainan. Bapak Ibu coba untuk melakukan kegiatan. Untuk Anda adalah sebagai A. Tugas Anda mengepalkan salah satu tangan Anda. Nah, coba bayangkan bahwa Anda itu menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga. Nah, tugas yang B rekan Anda yang di samping Anda yaitu mencoba dengan penuh segala cara untuk membuka tangan kepalan Anda. Teman Anda yang B boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Nah, untuk perubahan paradigma belajar dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman, nyaman, agar siswa mampu berpikir, bertindak dan menciptakan dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab seperti sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Nah, di sini saya punya gambar yaitu miskonsepsi tentang makna kontrol menurut Dr. William Gleiser. Nah, di situ ada ilustrasi guru mengontrol murid, ada ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat, ada ilusi bahwa kritik untuk membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Yang terakhir ada ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, di sini ada stimulus respon dan teori kontrol. Untuk stimulus responnya,
Tetapi teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Untuk teori kontrolnya, semua perilaku memiliki ujian. Orang bisa mengontrol diri saya. Untuk teori kontrolnya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain. Untuk teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya orang tersebut yang bisa mengontrol dirinya sendiri. Pemaksaan ada pada saat berusukan gagal. Nah, untuk teori kontrolnya, berkolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah. Untuk teori kontrolnya, model berpikir menang-menang. Nah, disiplin positif. Apa makna dari disiplin positif? Untuk disiplin itu berasal dari bahasa Latin yaitu disciplina, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dan dari murid-murid dari Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan. Apa yang kita hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam kontrol dan menguasai untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai kebajikan, sifatnya positif, manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, yaitu nilai-nilai dalam pelajar profil Pancasila. Nah, untuk nilai-nilai kebajikan yaitu nilai-nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Untuk nilai-nilai ini merupakan fondasi kita dalam berperilaku. Nah, menurut Diana Gosen mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mendapatkan atau mencapai tujuan yang mulia yang kita inginkan. Salah satunya adalah nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Nah, untuk kebutuhan dasar manusia, setiap manusia pasti mempunyai kebutuhan dasar. Setiap orang juga kita mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda. Nah, untuk memahami pandangan orang lain tentang dunia, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Nah, di sini ada tentang kesenangan. Mungkin ada kebutuhan dasar manusia yang penting senang dulu. Ada yang penting kita diterima atau dicintai. Terus yang penting kita punya kebebasan, punya penguasaan, dan survival. Nah, untuk kebutuhan dasar manusia, menurut William Glasser, seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketika kebutuhan dasar kita sudah terpenuhi dengan baik, maka hidup kita akan seimbang dan bahagia. Betul tidak, Bapak? Ya, yang penting kebutuhan dasar kita terpenuhi dulu. Ya, betul, jasmani dan rohani ya Pak Lenda. Nah, untuk kasus yang saya punya kasus yang pertama. Ini contoh ya, Ibu Ria, guru kelas 6 di SD Permai, sedang bingung menghadapi ulas salah satu murid di kelas bernama Agus. Beberapa anak yang telah
Ibu Ria, apakah yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira alasannya Agus untuk melakukan hal itu apa? Jika ada salah satu murid Anda selalu meminta bekal kepada teman-temannya, alasan Agus mungkin yang pertama, dia tidak membawa bekal. Yang kedua, mungkin dia lapar melihat teman-temannya makan, dia tidak membawa bekal. Nah, dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Ria seharusnya mencari tahu alasannya Agus itu kenapa melakukan tindakan, agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh Agus. Untuk yang pertama, Agus lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang. Itu termasuk kebutuhan yang survival. Nah, yang kedua, teman Agus, jadi perhatikan Agus. Karena Agus mungkin dicuekin sama teman-temannya, jadi dia minta perhatian dengan cara meminta bekal, yaitu dia ingin dicintai dan dikasihi. Nah, untuk yang ketiga, dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya, yaitu power. Yang keempat, yaitu Agus merasa bosan dengan bekal yang dibawakan oleh orang tuanya karena selalu bekal yang sama. Yang terakhir, yaitu mungkin karena Agus hanya iseng dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal. Yang kelima, yaitu motivasi perilaku manusia. Semua perilaku memiliki tujuan. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ini adalah tingkat kerendahan dari motivasi perilaku manusia. Biasanya, orang yang memotivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apakah yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Motivasi ini bersifat internal. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apakah yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia yang berkualitas. Ini motivasi bersifat eksternal. Nah, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai, orang yang motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apakah saya melakukannya? Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Dan mereka melakukan karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini. Ini adalah motivasi yang membuat seorang menjadi atau memiliki disiplin positif, yaitu motivasi bersifat internal. Nah, selanjutnya yaitu hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Di sini ada contoh, Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri ataupun menggambar di buku pelajaran. Pada saat guru matematika Pak Seno menanyakan pertanyaan Iva menjadi gugup dan tidak sengaja menjatuhkan tas dari kursinya, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang berbicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-temannya menertawakan. Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan meminta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno.
Yang kedua, menurut Anda, tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Nah, pengertian hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak pernah dilibatkan. Hukuman itu bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh sesuatu perbuatan atau kata-kata. Nah, sedangkan untuk konsekuensi itu sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah, dan murid diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Misalnya setelah 3 kali peraturan dan konsekuensi yang mengikuti ini sudah diketahui sebelumnya oleh murid. Sikap guru di sini senantiasa memonitor murid. Nah, untuk restitusi yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, di sini ada identitas gagal dan sukses. Nah, di sini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, Bapak Ibu terlihat dengan jelas ya. Nah, di situ ada contoh identitas yang gagal dan sukses. Kalau prostitusi apa itu? Gimana, Pak? Prostitusi itu apa? Restitusi. Nah, ini restitusi yang tadi saya jelaskan nih, Pak. Nah, di sini ada, mari kita berlatih. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hukuman. Ya. Membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis termasuk Konsekuensi itu. konsekuensi. Ada yang hukuman ya, nanti kita bahas bersama. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ada yang konsekuensi, ada yang hukuman. Nah, berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan. Konsekuensi ya, Pak? Atau hukuman? Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Ada yang hukuman, ada yang konsekuensi. Kita lihat jawaban dari Bapak Ibu itu bagaimana. Itu tadi termasuk benar hukuman atau konsekuensi. Kita lihat. Yang pertama itu karena lari mengelilingi lapangan basket 2 kali itu termasuk hukuman. Ya, konsekuensi betul. Ada yang salah satu, salah 2. Itu kenapa bisa disebut konsekuensi? Nah, bisa disebut konsekuensi. Kita kembali
siswa menjadi tidak nyaman. Kadang kalau hukuman itu bentuknya membuat siswa jadi merasa trauma. Biasanya karena melakukan kesalahan. Iya, karena melakukan kesalahan dengan sengaja, ya sebelumnya. Melanggar peraturan, ya. Nah, di sini yang selanjutnya yaitu restitusi atau posisi kontrol kita sebagai guru. Yang pertama, sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Yang kelima, sebagai manajer. Kira-kira semua Bapak Ibu guru pernah melakukan posisi kontrol guru yang mana? Yang teman. Teman. Pemantau pasti pernah melakukan dari 5 posisi kontrol. Nah, kita setelah nanti kita menonton videonya, kita jadi tahu mana posisi kontrol yang ideal. Ya, betul. Pak Rendra mungkin sudah pernah belajar tentang budaya positif ya. Karena kan kebetulan CGP juga. Nah, di sini posisi kontrol guru. Saya dengan pertanyaan-pertanyaan yang kita lontarkan kepada siswa jika siswa membuat suatu kesalahan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, itu tipikal pertanyaan seperti itu dengan posisi kontrol kita, yaitu pembuat merasa bersalah. Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, untuk penghukum, kamu tidak pernah benar melakukannya. Tidak pernah. Ya. Itu pertanyaan-pertanyaan seperti itu biasanya posisi kontrol sebagai penghukum. Nah, kalau sebagai teman, ayolah lakukan demi Bapak Ibu guru. Itu sebagai teman. Nah, kalau sebagai pemantau, apakah kamu mau mendapat stiker bintang hari ini? Untuk manajer, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Biasanya kalau manajer kita menanyakan kepada siswa, lalu kita menanyakan keyakinan dan solusinya kepada siswa. Nah, untuk penghukum, kamu selalu yang paling terakhir. Kamu selalu yang paling terakhir. Itu tipikal pertanyaan posisi kontrol guru sebagai penghukum. Jadi kita tahu ya, kita setiap hari apabila ada siswa yang melakukan suatu kesalahan, kita menanyakannya itu seperti apa kepada siswa. Jadi kita tahu kita sedang di posisi kontrol yang benar ataupun yang belum benar. Nah, di sini posisi kontrol penghukum. Nah, di sini saya punya sebuah video. Ini adalah video tentang penghukum, posisi kontrol penghukum. Sebentar Bapak Ibu.
di sini tadi sudah melihat video tentang posisi kontrol sebagai pembungkuk itu kira-kira seperti itu. Pernahkah Bapak Ibu melakukannya seperti itu? Kita sekarang akan melihat posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah. Nah, untuk ini yaitu posisi kontrol merasa bersalah. Bapak Ibu sudah menyaksikan contoh dari video posisi kontrol pembuat rasa bersalah. Untuk yang selanjutnya yaitu posisi kontrol teman. Nah, ini tadi ada yang sedang melakukan posisi kontrol, pernah melakukannya sebagai teman. Kita saksikan videonya. Nah, ini contoh dari posisi kontrol sebagai teman. Untuk selanjutnya yaitu contoh video posisi kontrol sebagai pemantau. Nah, untuk posisi kontrol guru yang terakhir yaitu sebagai manajer. Nah, kita saksikan untuk posisi kontrol yang terakhir.
Nah, dari kelima posisi kontrol guru, kita sudah menyaksikan video. Nah, jadi kita sebagai guru jadi tahu penerapan posisi kontrol yang mana yang harus kita terapkan kepada murid kita, kepada peserta didik kita, yaitu posisi kontrol apa, Bapak Ibu? Manajer, betul sekali. Untuk posisi kontrol yang ideal menurut posisi kontrol yang dari kelima itu yaitu posisi kontrol manajer. Nah, untuk selanjutnya yaitu di sini ada posisi kontrol guru. Nah, di sini ada posisi kontrol guru yang pertama yaitu tentang penghukum. Penghukum itu biasanya guru berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk siswa, menyakiti ataupun menyindir. Sedangkan untuk perkataan guru yaitu kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Itu untuk pertanyaan tipikal penghukum. Terus untuk hasilnya siswa jadi memberontak, menyalahkan orang lain, dan biasanya siswa menjadi berbohong karena melakukan kesalahan, biasa dihukum. Jadi siswa itu tidak jujur melakukan kesalahan. Nah, kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di atas, di luar dunia berkualitas. Murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Karena sudah terbiasa dihukum dan sudah tahu kalau misalnya posisi kontrol guru sebagai penghukum, murid biasanya biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Nah, untuk dampaknya bagi murid yaitu selalu mengulangi kesalahan. Sedangkan untuk pembuat rasa bersalah yaitu berceramah dan mengatakan seharusnya, ibu kecewa. Terus untuk guru berkatanya, kamu seharusnya, kamu sudah tahu, ibu lelah, ibu stres, biasanya kayak gitu kalau untuk pembuat rasa bersalah. Nah, untuk hasilnya menyembunyikan, menyangkal ataupun berbohong. Kaitannya dengan dunia, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Nah, biasanya murid berkata, maafkan saya Pak atau Bu. Untuk dampaknya bagi murid yaitu merasa rendah diri. Sedangkan untuk posisi kontrol teman, biasanya guru itu membuatkan alasan-alasan untuk muridnya, untuk melindungi murid yang berbuat kesalahan. Nah, biasanya guru berkata, ayolah lakukan demi ibu, masa kamu tidak mau? Ingat, ibu tidak pernah bantu. Terus untuk hasilnya biasanya murid jadi ketergantungan. Untuk kaitannya, murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia. Nah, sebagai murid, saya pikir bapak atau ibu teman saya. Ternyata begitu. Nah, untuk dampaknya bagi murid, murid merasa lemah, tidak mandiri dan tergantung. Nah, untuk posisi kontrol pemantau itu menghitung dan mengukur. Biasanya guru berkata apa peraturannya, untuk hasilnya menyesuaikan diri bila diawasi. Nah, bila tidak diawasi biasanya murid tidak menjadi beraturan. Kaitannya dengan dunia yaitu murid meletakkan guru, peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Murid biasanya berkata, berapa banyak bintang yang saya peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Nah, untuk dampaknya bagi murid yaitu menitik beratkan pada sanksi atau hadiah yang untuk dirinya. Nah, ini posisi kontrol manajer yang paling ideal untuk kita terapkan di sekolah, yang guru berkata mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Terus untuk guru berkata apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Hasilnya biasa menguatkan pribadi. Kaitannya yaitu murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia yang berkualitas. Murid biasanya berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki kesalahan? Dampaknya bagi
Yang kedelapan yaitu keyakinan kelas. Sudahkah Bapak Ibu guru membuat keyakinan kelas? Ya, bukan sekali. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Menurut dosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau dari intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Nah, di sini ada lingkaran. Untuk yang pertama yaitu yang paling mendasar yaitu budaya positif sekolah. Terus lingkungan yang positif, keyakinan kelas, dan yang di tengah-tengahnya yaitu peraturan kelas. Nah, ini perbedaan antara peraturan dan keyakinan atau nilai kebajikan di kelas ya. Untuk peraturan selalu kembalikan buku pada tempatnya. Itu merupakan suatu bentuk keyakinan tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Itu yaitu keyakinan kelas menghormati orang lain dan diri sendiri. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Yaitu nilai keyakinannya menghormati orang lain, komitmen, dan tujuan. Dilarang melakukan kekerasan. Nilai kebajikannya yaitu keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, yaitu nilai keyakinannya kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, yaitu menghormati orang lain, kesabaran. Kesehatan, menggunakan masker, kesehatan, dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, yaitu tentang keselamatan dan keamanan. Nah, pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan. Yang lebih rinci dan konkret, keyakinan kelas berupa peraturan universal. Pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat kita terapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuat keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, di sini saya ada dokumentasi pembuat keyakinan kelas. Ini adalah saya memaparkan tentang nilai-nilai kebajikan dan pentingnya sebuah peraturan dan disiplin positif serta keyakinan kelas. Nah, di sini anak-anak menempelkan curahan pendapat terkait keyakinan kelas yang akan menjadi kesepakatan dari kelas 2 ya. Di sini juga anak-anak menempelkan hasil curahan ke papan yang sudah saya sediakan. Nah, untuk tadi nilai keyakinan, lanjut segitiga restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Melalui restitusi, guru dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Yang terakhir, memberikan penawaran dan bukan paksaan. Nah, di sini ada segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas yaitu setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukannya. Untuk yang kedua yaitu menanyakan keyakinan. Nilai apa yang telah disepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Yang ketiga yaitu tentang validasi tindakan yang salah. Kita menanyakan, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu.
berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa itu. Validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Pada nilai-nilai umum yang kita telah sepakati, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Nah, di sini saya ada contoh video penerapan segitiga restitusi sebagai manajer. Di sini saya membuat kasus dan membuat penerapan segitiga restitusi berdasarkan posisi kontrol sebagai manajer, yaitu kasus murid saya tidak mengerjakan tugas. Ketika saya meninggalkan tugas karena saya ada rapat operator, saya memberikan tugas kepada kelas 2, tetapi Marfa di sini dia tidak mengerjakan tugas, malah dia tidur di kelas. Nah, pada saat hari berikutnya saya menanyakan dan mengkonfirmasi, ternyata dia mengantuk. Nah, dari keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bahwa Mbak Marfa tidak melakukan keyakinan kelas yaitu bertanggung jawab, dan Marfa sendiri berjanji akan meyakini keyakinan kelas yang sudah kita buat. Nah, Bapak Ibu, diseminasi pada siang hari ini sudah selesai. Nah, kita bisa ambil kesimpulan bahwa 5 posisi kontrol yang paling ideal yaitu sebagai manajer. Nah, terima kasih Bapak Ibu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya teman sejawat dari Ibu Totul Nur Khalifah, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Kebumen, di mana dia telah menyampaikan diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif. Saya terkesan sekali dengan apa yang disampaikan, utamanya pada materi sangat-sangat memberikan pencerahan pada guru yang lain. Dan dalam penyampaian di sana, di samping penyampaiannya menarik, juga menginspirasi sekali buat teman-teman di SD Negeri Kajoran 1. Semoga dengan adanya diseminasi yang telah disampaikan oleh Ibu Totul Nur Khalifah ini akan banyak memberikan
pencerahan dan juga motivasi serta menginspirasi untuk teman-teman yang lainnya bisa mengikuti guru penggerak agar di sekolah Kajoran 1 ini benar-benar bisa bergerak, digerakkan dan menggerakkan. Sukses selalu untuk Ibu Tutul dan sukses selalu untuk calon guru penggerak Kabupaten Kebumen. Sukses untuk kalian. Terima kasih.